Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rohmah Fadilah, NIM 19104090004 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengembangan profesi yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Wiji Hidayati MAG. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pengembangan profesi. Yang pertama adalah konsep dasar pengembangan profesi. Yang kedua, istilah terkait profesi. Yang ketiga, ciri-ciri profesi. Dan yang keempat adalah prinsip profesionalitas. Yang pertama adalah konsep dasar pengembangan profesi. Apa sih profesi itu? Profesi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu profession yang berasal dari bahasa Latin professu. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu. Menurut Maurice L. Cogan, profesi adalah suatu keterampilan khusus yang dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa ilmu pengetahuan. Nah, lalu apa pengertian pengembangan profesi? Seiring berjalannya waktu, pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dan berdampak juga pada dunia pendidikan. Perkembangan tersebut berpengaruh mulai dari media dan metode pembelajaran yang digunakan, sumber daya manusia, baik guru maupun peserta didik, serta kurikulum yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, guru sebagai pendidik profesional dituntut untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan keprofesionalannya. Sedangkan definisi pengembangan profesi adalah kegiatan guru dalam pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu baik bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya. Menurut Zainal dan Ilham, pengembangan profesi merupakan peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana profesi. Menurut Hani. Dan inilah beberapa manfaat pengembangan profesi. Yang pertama, bagi peserta didik. Dengan adanya pelaksanaan pengembangan profesi, maka peserta didik memperoleh jaminan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif. Yang kedua, bagi guru. Kepada guru dengan melaksanakan pengembangan profesi akan dapat memenuhi standar dan mengembangkan kompetensinya sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas utamanya secara efektif sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik untuk menghadapi kehidupan di masa datang. Yang ketiga, bagi sekolah atau madrasah. Sekolah atau madrasah akan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas bagi peserta didik. Yang keempat, bagi orang tua atau masyarakat akan memperoleh jaminan bahwa anak mereka mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan pengalaman belajar yang efektif. Yang kelima, bagi pemerintah. Dengan adanya pengembangan profesi akan memberikan jaminan kepada masyarakat tentang layanan pendidikan yang berkualitas dan profesional. Selanjutnya, ada beberapa istilah terkait dengan profesi. Yang pertama adalah profesional. Nah, profesional sendiri ini terdiri dari dua makna. Yang pertama, mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua, mengacu kepada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan untuk kerja sesuai dengan profesinya. Dan yang kedua adalah profesionalisme. Profesionalisme ini sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya secara terus-menerus. Yang ketiga adalah profesionalitas. Sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Yang keempat, profesionalisasi. Suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai kriteria sesuai standar yang telah ditetapkan. Next, ciri-ciri profesi. Nah, ciri-ciri profesi ada 4. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Yang keempat, kaum profesional biasanya menjadi anggota sebuah profesi. Yang selanjutnya adalah prinsip profesionalitas. Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 7 telah dinyatakan bahwa guru dan dosen merupakan bidang khusus yang dilakukan sesuai prinsip. Yang pertama, memiliki bakat, minat,
panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dan yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Yang kesembilan, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.